datang di ibadah online Gereja Mu'an. Hamba Tuhan dan segenap majelis menyambut Anda sekalian yang bergabung hari ini. Sebelumnya, kita akan melihat beberapa pengumuman berikut. Gereja Mu'an mengadakan persekutuan doa setiap hari Rabu pukul 8 malam melalui Zoom meeting dengan ID dan password berikut. Dan bagi Anda sekalian yang membutuhkan pelayanan penggembalaan, dapat menghubungi Pendeta Zeti dengan nomor yang tertera di dalam layar ini. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening berikut. Ibadah segera dimulai. Mari kita mempersiapkan hati kita bersama-sama. Selamat beribadah. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan, terima kasih atas kasih dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang mengubahkan hidup kami, yang menjadikan hidup kami berharga. Pada hari ini Tuhan, kami rindu memberikan diri kami, suara kami untuk memuji Engkau. 主你就是我们，召集我们为你征战。主我们同心寻求你的国度，你的公义，求你赦免我们得罪了你。从今天起，我们要顺服你旨意。主，我们真实地悔改，会转到你面前。主，你赦免我们的罪，洁净我们的心。主，在十字架你恩典，在十字架怜悯。求你塑造我们生命，为你而活，一生到你喜悦。主，你就是我们，召集我们为你征战。主，我们同心寻求你的国度，你的公义，求你赦免我们得罪了你。从今天起，我们要顺服你旨意。主，我们真实地悔改，会转到你面前。求你赦免我们的罪，
贴近我们的心，主在此赐下你恩典，在此赐下怜悯，求你塑造我们生命，为你而活，我们真实地悔改，会转到你面前，求你赦免我们的罪，接近我们的心，主在此赐下你恩典，在此赐下怜悯，求你塑造我们生命，为你而活。主，我们真实地悔改，会转到你面前，求你赦免我们的罪，接近我们的心，主在此赐下你恩典，在此赐下怜悯，求你塑造我们生命，为你而活，一生到你心耶。我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你天中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外我还能有谁？属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你天中献上敬拜，定睛在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外我还能有谁？在你的同在里，能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你天中献上敬拜，全心全意来爱你。我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你天中献上敬拜，你停在你的荣美，世上一切变暗淡，除你以外我还能有谁？就让我留在你的同在里，能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你天中献上敬拜，全心全意来爱你。能不能就让我留在你的同在里，能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你天中献上敬拜，全心全意来爱你。
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Taja Ping An. Mari kita persiapkan hati, kita mau dengar kebenaran firman-Nya. Kita mau berdoa bersama-sama di hadirat Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami mau bersyukur. Pada hari ini Tuhan masih ingatkan kami untuk bersama-sama keluarga kami, di rumah kami masing-masing beribadah kepada Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan masih memberi kesehatan kepada kami sampai hari ini. Kami merasakan berkat pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, campur tangan Tuhan yang terus-menerus memberkati kami. Tuhan, pada hari ini kami mempersiapkan hati mau dengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami boleh sungguh-sungguh mendengar kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Pimpinlah kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita dengarkan firman Tuhan dengan tema perlengkapan rohani. Ya, 我们要听主的话语。我们打开以弗所书第6章第10节到20节。Kita membuka firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Efesus 6 ayat 10 sampai 20 saya akan bacakan. Tema yang mau kita renungkan adalah perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuasaan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, supaya dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ini Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Kalau kita baca, sering kita tidak sadari bahwa sebenarnya ada sebuah paradoks
yang melatar belakangi Efesus 6 ini. Paradoks adalah satu hal yang terdiri dari dua kenyataan yang satu sama yang lain saling bertolak belakang. Misalnya, ada seorang yang berbadan tegap seperti raksasa begitu ya. Dia tegap, gagah, otot-ototnya suspek sekali. Bayangan kita orang itu pasti orang yang keras. Dia pasti orang yang kokoh. Dia pasti tidak gampang goyah. Tetapi kemudian kita lihat orang yang kuat, yang gagah, yang besar, yang kokoh otot-ototnya, kemudian dia nangis terseduh-seduh karena paha ayamnya diculik oleh adiknya. Bagian dia dimakan oleh adiknya sendiri. Dia menangis. Ini sebuah paradoks. Ya, mengapa saya katakan ada paradoks di belakang Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Kalau tadi kita baca ayat-ayat ini, maka kita bayangkan ada suatu suasana perang yang gegap gempita. Paulus sedang berdiri di tengah medan pertempuran, lengkap dengan semua perlengkapan senjata. Baju jirah di dadanya, perisai di lengan kirinya, ketopong menutupi wajahnya, tangannya ada pedang. Gagah sekali kalau kita bayangkan. Padahal apa yang sebenarnya terjadi? Ketika Paulus menulis surat ini, ia tidak sedang berada di medan perang yang gegap gempita, tetapi sedang berada di sebuah penjara yang pengap dan gelap. Tidak ada baju jirah atau ketopong, tidak ada perisai, tidak ada pedang. Yang ada adalah rantai-rantai besi yang mengikat tangan dan kakinya. Ini sebabnya kita sebut paradoks. Tetapi kehidupan iman orang Kristen, iman kita, kehidupan iman saudara dan saya memang adalah sebuah paradoks. Dan ini kita tidak lupakan. Paradoks karena apa? Karena siapapun kita, apa kita tua atau muda, apa kita gagah atau kelempeng, atau kita laki-laki atau perempuan, apa kita sehat atau sakit, semua kita, setiap kita adalah laskar-laskar Kristus. Kita adalah prajurit Allah. Sesang tidak cingping. Mungkin kalau kita mendaftar, mungkin ke Akabri tidak semuanya lulus, ya. Mungkin hanya beberapa yang bisa lulus. Saudara, tetapi Tuhan menerima kita apa adanya. Apapun keadaan kita, bagaimanapun model tubuh kita, bagaimanapun wajah kita, apapun jenis kelamin kita, Tuhan menerima kita apa adanya. Bahkan Tuhan menjadikan kita sebagai anak-anak kesayangannya. Tuhan menjadikan kita sebagai laskar-laskar Kristus. Kita adalah bala tentaranya. Saudara-saudariku, kita semua ada dalam suasana perang. Perang yang maha dahsyat. Perang rohani.
dalam ayat 10 dan 11 dikatakan, perang melawan tipu muslihat iblis. Bukan perang melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tetapi di dalam semua itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Kalau jadi tentara, harus berani berada di medan pertempuran, bukan sembunyi mengurung diri di tangsi saja. Hiduplah di dunia ini. Ini prinsip kehidupan Kristen. Dalam rangka berbicara mengenai perlengkapan senjata Allah, itulah yang Paulus maksudkan dengan ikat pinggang, baju jira, kasut, perisai, ketopong, dan pedang. Saudara-saudariku, itu perlengkapan senjata Allah, perlengkapan rohani. Ini menarik. Paulus mau supaya seluruh diri kita terlindung dari tipu muslihat iblis. Seluruhnya. Saya berikan contoh ikat pinggang. Itu melindungi perut kita. Kalau orang yang biasanya gemuk, kemudian dia menjadi langsing, dia butuh ikat pinggang untuk celananya yang sudah kendor. Jadi ikat pinggang itu melindungi dan membuat celananya atau roknya itu tidak melorot. Saudara, seluruhnya ikat pinggang itu melindungi perut kita. Betul tidak? Kalau perut kita kosong, kelaparan, maka apa saja, baik yang haram maupun yang halal, akan dilibasnya. Oleh sebab itu iblis mulai menyerang Yesus. Persis ketika Yesus lapar, setelah Yesus 40 hari 40 malam berpuasa. Pada saat itu Yesus juga manusia seperti kita. Dia juga bisa mengalami lapar. Pada waktu Yesus lapar, iblis datang menggoda dia. Iblis katakan, ini batu jadikanlah roti. Engkau kan anak Allah, engkau pasti bisa. Yesus bisa menjadikan batu itu sebagai menjadi roti. Tapi Yesus tidak lakukan. Yesus katakan apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudariku, iblis menyerang. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu apa yang bisa menjatuhkan kita. Jadikan batu ini menjadi roti. Yesus katakan hidup bukan hanya dari roti, melainkan dari setiap firman Allah. Lalu setelah ikat pinggang, Paulus berbicara tentang baju jirah. Ya, baju jirah ini menutupi dada kita, hati kita. Hati kita adalah pusat dari semua nafsu dan keinginan kita. Maka harus dilindungi juga. Nafsu kita harus juga bisa kita kendalikan. Kalau yang tidak berkenan di hati Allah, kita jangan dengar, kita jangan lakukan. Dan keinginan kita juga, kita harus kendalikan. Sesuai gak ini dengan firman Allah? Bertentangan gak dengan firman Allah?
Kalau bertentangan keinginan saya ini, saya tidak mau lakukan. Saudara-saudari, lalu kasut untuk melindungi kaki. Kalau hati mulai ingin dan kaki mulai bergerak, hati-hati. Kita sudah semakin dekat pada iblis. Karena itu, kita sudah harus semakin dekat kepada Allah. Kita jangan semakin dekat dengan iblis. Kita harus pakai perisai. Perisai. Kita jangan dibombardir oleh iblis. Iblis pandai merayu kita. Iblis tahu titik lemah kita. Kita harus berserang. Kita harus pakai perisai kita. Jangan dibombardir rayuan iblis. Atau diam saja. Atau kita mau tangkis serangan iblis itu. Paulus juga berbicara soal ketopong. Ketopong. Yang lain-lain itu semua memang penting. Tapi ketopong itu paling penting. Ketopong itu untuk melindungi kepala. Kepala itu kalau prajurit kita lihat perlengkapannya ada yang besi yang melindungi kepalanya, itu ketopong namanya. Pakai ketopong. Kalau iblis sudah menyerang kepala, pusat semua kontrol kita dan kendali hidup kita itu ada di kepala kita. Habislah kita kalau sudah kepala ini dilibas oleh iblis. Tangan, hati, dan kaki kita akan mengikut saja. Dan akhirnya Paulus berbicara mengenai pedang. Ya, pedang ini istimewa. Sebab kalau semua perlengkapan perang, baju jirah, kasut, ikat pinggang, perisai, ketopong, dan sebagainya itu adalah untuk melindungi dan mempertahankan diri kita dari serangan musuh. Maka pedang adalah untuk balik menyerang dan mematahkan serangan musuh. Jadi yang Paulus maksudkan di sini adalah orang Kristen tidak boleh hanya diam terhadap serangan iblis. Pokoknya asal tidak dikalahkan oleh iblis itu memang perlu. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah orang Kristen juga harus berani serang balik, kalahkan iblis yang menyerang kita itu. Iblis senang kalau lihat orang Kristen yang pasif. Iblis senang kalau lihat orang Kristen yang tidak mau bertumbuh, yang loyo, yang santai-santai saja hidupnya. Iblis senang, iblis nyaman. Saudara, kita harus lawan. Kita harus bertumbuh. Kita mau lebih lagi dekat kepada Tuhan. Ada teori baru dalam sepak bola modern ya, yang disebut dengan total football. Prinsip ini dari teori ini adalah terus menyerang, terus menekan. Sejak awal pertandingan dan semua pemain harus ikut menyerang. Dan kalau diserang, semua pemain harus ikut bertahan. Dalilnya adalah menyerang adalah pertahanan yang paling baik. Kalau teori total football ini kita terapkan, maka kita pakai alat yang kita pakai untuk menyerang sebagai pedang, tidak lain adalah
firman Tuhan. Firman Tuhan seperti yang Yesus lakukan. Waktu iblis goda Yesus waktu lapar, jadikan batu ini jadi roti. Yesus katakan apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Allah. Saudara-saudariku, firman Allah sangat penting. Dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hati kita, pikiran kita, itu semua bisa dilakukan oleh iblis untuk menyerang kita. Tapi kita mau pakai firman Allah. Supaya kita dapat memakai firman Allah, kita harus bagaimana? Kita harus banyak baca firman Allah. Apalagi dalam masa-masa sulit pandemi ini, kita punya waktu. Kita gunakan untuk membaca firman Allah. Kita gunakan waktu kita untuk menghafalnya juga penting. Supaya kita punya pegangan. Kalau iblis menyerang, kita ingat, oh ini firman Allah berkata, saya harus tegar, saya harus bertahan, saya tidak mau loyo. Saya mau menjadi orang Kristen yang tetap maju. Saya adalah laskar Kristus. Karena Kristus yang mengangkat saya menjadi laskarnya. Saudara, firman Allah bagaikan pedang bermata dua. Artinya bisa kita pakai untuk menyerang, tetapi juga bisa kita pakai untuk bertahan. Ya, pedang bermata dua. Artinya kita bisa pakai untuk menikam musuh, dan kita bisa pakai juga yang satu lagi menikam diri kita sendiri. Mata dua, ya kan? Firman Allah bisa menikam kita sendiri. Sebab firman Allah itu bukan hanya berlaku untuk orang lain. Firman Allah itu berguna, berlaku untuk diri kita sendiri. Firman Allah itu bukan hanya berlaku untuk orang lain. Ia pertama-tama harus berlaku untuk diri kita sendiri. Ketika kita mendengarkan firman Allah, kita sering mengatakan, oh ini firman Allah baik untuk dia. Dia orangnya cerewet kali, dia orangnya suka berbohong, dia orangnya suka menipu, dia orangnya suka berbuat jahat. Ini cocok firman Allah. Kenapa dia enggak dengar firman ini hari ini? Sepertinya untuk kita itu tidak ada. Semuanya kita katakan untuk dia, untuk orang lain cocok. Ini firman Allah menikam orang lain, menusuk orang lain, bukan menusuk saya. Saudara, firman Allah bisa menikam diri kita sendiri. Sebab firman Allah itu bukan hanya berlaku untuk orang lain. Ia pertama-tama harus berlaku untuk diri kita sendiri. Ketika kita menghakimi orang lain dengan firman Allah, ingat, kita yang pertama-tama dihakimi oleh Allah dengan firman Allah. Apa kita sendiri pertama-tama telah menerapkan firman Allah di dalam hidup kita sehari-hari? Jadi orang Kristen
yang tanpa firman Tuhan itu dapat diibaratkan sebagai tentara tanpa pedang. Prajurit yang tanpa senjata. Saya tahu tidak ada orang Kristen yang tidak punya Alkitab. Apalagi sekarang Android bisa hanya install Alkitab. Kita download di HP-HP, semua ada Alkitab. Mau bahasa apa saja ada. Semua kita dengan mudah bisa membaca Alkitab, bisa mendapatkan Alkitab. Tetapi ada banyak orang Kristen yang seperti prajurit, tetapi tidak tahu bagaimana menggunakan pedang. Atau tahu menggunakannya, tahu menggunakan pedang, tetapi ketika mau digunakan, pedang itu sudah berkarat. Karena tidak pernah dirawat, tidak pernah dipelihara pedang itu. Alkitab yang kita punya harus kita baca. Saya mau sekali lagi minta tolong kepada kita semua, orang-orang Kristen, bacalah Alkitab. Bacalah setiap hari. Kita mau bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau dikuatkan oleh Tuhan. Kita mau punya senjata, punya pedang ketika iblis mau menyerang kita. Jadi sangat penting baca firman Allah. Alkitab mesti kita baca, bukan kita bawa-bawa atau kita pajang saja di rumah. Membaca Alkitab kita juga bukan seperti kita membaca koran. Kita boleh berdoa, kita mohon Roh Kudus beri saya mengerti kebenaran firman Tuhan. Tolong apa yang saya baca ini bisa saya mengerti dan saya bisa lakukan dalam hidup saya. Maka Roh Kudus akan bekerja. Apa yang kita baca itu sungguh sangat bermanfaat bagi kita. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung kalau Tuhan masih kasih kita waktu untuk membaca firman-Nya. Mari kita sama-sama ambil waktu setiap hari baca firman Allah. Berdoa, dekatkan diri dengan Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan untuk semua situasi kondisi yang terjadi pada saat ini. Kita setiap orang diingatkan oleh Tuhan. Kita harus punya perlengkapan rohani kita. Kita mau jadi orang Kristen yang bertumbuh. Kita tidak mau menjadi orang Kristen yang loyo. Orang Kristen yang diserang iblis langsung jatuh. Langsung lemah, lembek. Tidak bertenaga lagi. Tapi kita mau jadi orang Kristen yang tegar. Yang semangat. Yang selalu punya Tuhan karena kita ada pedang, kita punya perlengkapan rohani yang lengkap. Maka firman Allah harus kita baca setiap hari. Amin. Kita mau lakukan, ya kan? Daripada kita main game atau santai-santai mengerjakan yang tidak bermanfaat bagi diri kita, kita mau melakukan yang sangat bermanfaat bagi hidup kita, yaitu membaca firman-Nya. Merenungkan firman-Nya siang dan malam. Kita pasti orang-orang yang berhasil kelak. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami mau bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang boleh menolong kami. Mengingatkan kami bahwa kami setiap orang Kristen, kami adalah laskar-laskar Kristus. Kami adalah laskar Kristus. Oleh sebab itu kami mau mempunyai perlengkapan senjata Allah. Kami mau punya perlengkapan rohani. Tuhan tolong kami.
kami boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Kami mau membaca firman Tuhan sebagai pedang dalam hidup kami. Ketika kami diserang oleh iblis, kami ada pedang untuk menangkisnya. Kami ada pedang firman Allah untuk melawannya. Dan kami pasti menang bersama dengan Allah dan firman kebenaran Allah. Tuhan tolong kami. Tuhan ingatkan kami. Tuhan tegur kami jika kami malas untuk membaca firman Allah. Tuhan tolong sekali lagi ingatkan kami semua anak-anak-Mu untuk mau bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah. Kami mau punya iman yang kokoh kepada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh jadi orang Kristen yang berhasil. Kami mau jadi orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, mampukan kami, dan tolong kami semua. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami pada saat ini, di mana pasien COVID-19 yang terus meningkat setiap hari. Biarlah Allah campur tangan, menolong, memberi hikmat kepada para tim medis garda depan untuk boleh merawat mereka dengan baik dan mereka boleh sembuh dan Tuhan Engkau campur tangan. Kami juga berdoa untuk keadaan bangsa kami dengan begitu banyaknya orang-orang yang anarkis dengan demo-demo menolak dari undang-undang cipta kerja dan semua yang merusak fasilitas-fasilitas umum yang dipakai di negara kami. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, menggerakkan pemimpin-pemimpin kami untuk boleh bijak, untuk boleh mengambil keputusan, untuk boleh mengatasi kekacauan, memberi hikmat dan bijaksana kepada semua aparat kami untuk boleh melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga sadarkan orang-orang yang melakukan tindak kriminal ini. Mereka yang ada di balik semua ini, Tuhan tolong agar mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami mau bangsa kami ini damai. Kami mau situasi COVID-19 ini boleh segera diatasi. Dan kami sudah sangat rindu Tuhan untuk beribadah onsite bersama-sama kembali. Kami mohon Roh Allah menolong kami. Tuhan campur tangan dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk semua jemaat GMI Mu'en dimanapun berada, yang pada saat ini beribadah maupun yang belum sempat beribadah pada saat ini. Tuhan menolong setiap kebutuhan mereka. Tuhan campur tangan untuk semua pekerjaan mata pencarian dan bisnis mereka. Tuhan senantiasa jawab doa-doa mereka yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan juga menolong jika pada saat ini ada jemaat kami yang lemah jasmani. Dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Tuhan Engkau campur tangan. Tuhan dokter di atas segala dokter dan tabib yang ajaib. Tuhan jamah dan sembuhkan. Dalam nama Yesus. Jika ada yang lemah rohani, Tuhan kuatkan kembali. Tuhan bangkitkan mereka untuk boleh punya iman yang kuat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengar doa kami. Dengar semua kerinduan hati kami dan berikanlah yang terbaik untuk kami. Terima kasih Yesus, dengar doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama doa-doa yang diajarkan Yesus kepada kita. 我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，
愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们这样的饮着，今日赦给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。我们领受神的祝福，愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的交通与感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kasih anugerah dari Allah serta Yesus Kristus Putra Tunggalnya dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kalian semua pada saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Amin. Bình an, Shalom. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online Gereja Metodis Mu'an. Terus dukung pelayanan Gereja Metodis Mu'an dengan cara share, subscribe, dan like video ini. Jangan lupa untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan di nomor rekening berikut. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.